Nih bang, polisi udah parah banget bang, teman kita kelindes bang. Parah bang, udah polisi udah parah bang. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Udah. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Kelindes kan? Bener kelindes tuh lah dari situ tuh, dari situ. Dari situ, El. Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya Allah. Langsung, mana abangnya? Abangnya udah dibawa. Semoga abangnya baik-baik aja. Ya Allah. Ya Allah, polisinya nggak mau berhenti. Aku deg-deg. Aku sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Haji MSK Ban MSI adalah bagian dari perguruan tinggi. Beliau adalah sehari sebagai dosen Universitas Ibnul Khaldun Bogor. Tentu adanya eskalasi beberapa kerusuhan di beberapa titik di Jakarta yang akhirnya menabrak, melindas seorang ojol bernama Apan, sehingga menyebabkan Apan harus mengembuskan napas terakhirnya. Bang Kaban sebagai tokoh nasional, bagaimana Bang Kaban melihat peristiwa menggenaskan dengan meninggalnya Apan di Pejompongan tanggal 28 Agustus 2025? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawancara ini. Tentu saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada seorang anggota masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online yang ada di dalam arena demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Saya betul-betul prihatin, berduka, berdoa mudah-mudahan beliau dalam ampunan Allah yang Maha Kuasa dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan sebuah ketabahan dan kekuatan keimanan. Saya melihat bahwa dari sisi
gerakan demonstrasi, saya kira aparat kepolisian memiliki jam terbang yang tinggi. Dalam arti kata bahwa demonstrasi itu adalah sesuatu yang biasa, yang sudah terjadi berulang-ulang ya, di dalam wilayah Jakarta, baik berskala lokal maupun berskala nasional. Nah, jadi demonstrasi ini itu sesuatu yang sudah berulang kali terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah peristiwa yang dialami Afan itu, ya, ini kan sebuah peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, ya kan? Seharusnya tidak terjadi hal seperti itu, gitu kan? Tapi ini sudah terjadi. Nah, sudah tentu peristiwa itu menimbulkan amarah. Ya. Peristiwa itu menimbulkan amarah yang besar terhadap aparat keamanan, dalam hal ini pihak polisi, dan saya yakin pihak polisi pun punya alasan, ya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Karena tidak mungkin, ya, mobil itu bergerak tanpa ada perintah atau komando. Ya. Jadi mesti ada yang mengomandokan. Pertanyaannya adalah situasi tidak terlalu crowded, tapi ada komando seperti itu, ini apa? Nah, kan itu kalau pertanyaan logika. Jadi oleh karena itu yang penting, ya, belajar dari pengalaman ke pengalaman, ya, menghadapi situasi. Karena demonstrasi yang kemarin itu, ya, ini demonstrasi siapa yang berdemonstrasi, ya kan? Aspirasi siapa yang akan disampaikan? Kalau dibilang kalangan kampus mana? Kemudian apa orasi yang disampaikan? Inspirasinya, aspirasi yang disampaikan ke publik itu, pesan-pesan yang disampaikan apa? Gitu. Jadi ini saya pikir kita semua prihatin, ya. Prihatin terhadap kemarahan publik terhadap aparat kepolisian, ya, sehingga seakan-akan semua ini adalah salahnya polisi, nah, gitu, ya. Jadi ini sebuah keprihatinan nasional, ya. Jadi kalau perkara demo-demo itu dengan segala macam actingnya, saya kira kita semua sudah mengalami, punya pengalaman, tapi kenapa berulang kembali menimbulkan korban, cedera, sehingga menimbulkan amarah massa kepada aparat, dalam hal ini kepada polisi. Gitu pendapat saya. Harusnya kendaraan taktis yang terbuat dari baja itu mundur setelah menabrak, tidak langsung melindas. Ini kan menjadi pintu masuk kerusuhan para pendemo, Bang Kaban. Iya, jadi saya tadi sudah mengatakan ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi dan menimbulkan amarah atau amuk massa. Jadi kalau misalnya peristiwanya tidak terjadi seperti itu, ya, saya kira amuk massa tidak terjadi. Jadi oleh karena itu saya tetap menginginkan bahwa perlu pembelajaran yang teradaptasi dengan situasi yang ada, gitu, ya. Karena kalau demo terus-menerus menimbulkan korban, ya, apakah layak demonstrasi itu dihadapi dengan peluru tajam misalnya? Itu kan demonstrasi bukan musuh negara, mereka kan menyampaikan aspirasi yang dari siapapun. Nah, tapi kalau misalnya ada demonstrasi dihadapi dengan peluru tajam, ya menurut saya itu sudah menyalahi, ya. Siapa yang memerintahkan itu?
Itu. Kapolri, Kapolda Metro Jaya yang baru hanya datang dan meminta maaf pada keluarga. Apakah ini cukup? Ya, saya pikir begini, apa yang dilakukan oleh petinggi Polri, baik Kapolri maupun Kapolda, mereka dengan menunjukkan keprihatinan terhadap peristiwa itu terjadi, itu adalah sesuatu yang harus kita hormati, ya kan? Dan pihak keluarga kan juga sudah menerima itu. Tapi pertanyaannya, apakah ini yang terakhir? Apakah tidak berulang lagi peristiwanya? Gitu. Yang terjadi ada sebuah kecerobohan, ya kan? Ada sebuah kecerobohan atau ada sebuah kepanikan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi saya merasa bahwa pengalaman demonstrasi yang sudah berulang-ulang, tapi kemudian penanganan yang bisa menimbulkan amarah masyarakat, amarah publik, nah kan itu harusnya bisa dihindari, bisa dicegah. Gitu. Atau memang sengaja amarah masyarakat itu dibangkitkan. Nah, ini yang siapa yang tahu, ya aparat sendiri. Kita kan hanya mengamati saja. Nah, yang penting itu tadi lah, mudah-mudahan almarhum diberikan ampunan, keluarga tetap tabah dan sabar, karena ini sebuah peristiwa yang sangat dicatat dalam sejarah. Dan saya kira Kapolri tercatat dalam sejarah penanganan demonstrasi yang tidak akan bisa dilupakan oleh zaman. Gitu. Masa aksi menuntut Kapolri, Kapolda Metro Jaya mundur dari jabatan mereka. Tanggapan Bang Kaban? Ya, saya kira itu kan kalau Kapolri kan terserah anggota dewan. Ya. Jadi Kapolri itu apakah diberhentikan atau tidak, diganti atau tidak, paling tidak itu kan dari satu usulan dari pemerintah, kedua persetujuan dewan. Ya, jadi semua itu hak dewan, ya kan? Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang harus kita sadari gitu. Jadi tuntutan itu sah, ya, tuntutan dan desakan masyarakat itu sah. Tapi apakah tuntutan dan desakan itu menjadi perhatian, itu sangat tergantung kepada presiden dan juga kepada anggota dewan. Gitu.